Oke, selamat malam semuanya buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman, kita akan coba untuk membahas dari akun kemarin tuh ada manbjr5489 ya, teman ya. Ini 18 jam yang lalu dia ngebahas bahas Tron Bang, buat short term masih bisa ada kenaikan atau enggak gitu ya, ada tanda tanya soalnya. Nah, dia tuh komen di video gue yang ngebahas Sol ya. Kemarin target kita untuk kenaikan tipis untuk Sol itu di sekitar 81, dan ternyata dia nyampe di 83 cuy ya, lumayan ya. Dan saat ini bertahan gitu loh teman, padahal target kita di 161 ya kalau nggak salah, 164 atau berapa. Kalian bisa cek video gue yang ini ya. Karena memang stok RSI itu udah di atas banget cuy. Gue nggak tahu ini kuat banget altcoin ya. Tapi ternyata giliran gue cek di CMC, kita perhatikan cuy, indeks dari altcoin ini bener-bener naik loh, naik parah cuy. Yang kemarin di level 20-an, 30-an, saat ini di 49 ya. Jadi ini bener-bener makin mendekati yang namanya alt session gitu temen ya. Cuma memang biasanya sebelum mendekati alt session itu akan ada lonjakan tipis ya, lonjakan dulu ya. Itu rawan pancingan ya, maksudnya itu lonjakan dulu habis itu kebanting gitu. Gue takutnya seperti itu ya. Cuma memang dari kemarin kita udah bilang ya, kemarin kan ada yang tanya, Bang, alt session itu kapan? Ini sudah dekat cuy, udah dekat. Lu perhatikan dominance Bitcoin aja turun terus ya, ini turun terus, dan menyebabkan apa? Menyebabkan ini akan terkoreksi. Cuma kemarin kan kita udah compare ya, bahwa momen saat ini tuh sama dengan di tahun 2020, dimana ada penurunan dominan Bitcoin. Tapi apa setelah itu? Dominan Bitcoin naik, terus indeks altcoinnya itu turun ya teman. Yaitu harap hati-hati, karena memang ada penurunan yang cukup signifikan ini di akhir tahun 2021 waktu itu ya. Jadi Bitcoin memang ini sengaja turun dulu, habis itu naik, turun naik, habis itu kebanting gitu ya di akhir tahun. Makanya kan kita stay aja di nanti di kuartal 4 awal ya, kuartal 4 awal itu teman ya. Nah ini mungkin itu aja ya untuk bagaimana indeks altcoin dan Bitcoin dominance teman ya, yang memungkinkan intinya gini loh cuy, untuk mengatasi market yang saat ini tuh entah naik entah turun gitu teman ya. Karena kalau kita bicara ini alt session itu belum ya, tapi dominan Bitcoin turun, altcoin sessionnya itu naik, tapi belum memenuhi persyaratan altcoin sessionnya gitu teman. Jadi ya untuk mengantisipasi hal ini, gue lebih rekomen buat teman-teman itu ya, kalau untuk saat ini cuannya itu lu jadiin stablecoin dulu ya. Karena apa? Karena indeks pembeliannya itu loh cuy, itu udah jenuh banget gitu loh teman. Jadi sewaktu-waktu kebanting kita juga nggak tahu. Kalau misalkan lu cuan saat ini, lu beliin altcoin ya, otomatis harganya juga fluktuasi, Bitcoin juga fluktuasi gitu teman. Jadi cuan dari altcoin saat ini lu bisa buy stablecoin. Buat apa? Buat jaga-jaga ketika nanti ada crash tiba-tiba. Karena dalam kurun waktu beberapa minggu ini kan untuk altcoin itu kan naiknya kenceng-kencengan ya. Dimana kita tahu untuk altcoin sessionnya itu sampai di 49 loh. Aku nggak ini cek tiba-tiba 40, buset dah, pantas aja harganya gila-gilaan ya. Bang, untuk rekomen altcoin lainnya itu apa sih? Ya Ethereum, XRP, INJ, Solana ya temen ya, Cardano itu temen ya, Funri, SLM, Chainlink ya. Itu beberapa altcoin yang menurutku pribadi cukup kenaikannya luar biasa untuk beberapa hari ini temen ya. Sebenarnya banyak sekali kalau lu mau cek sih temen ya. Oke, tapi di sini kita akan langsung aja ya temen ya untuk ngebahas ini request dari Mas tadi ya, Mas BJR549 yang bahas untuk short ya, atau jangka pendek. Berarti kita akan cek di time frame 4 jam aja untuk market Tron temen ya. Oke, kita langsung aja nih untuk di market Tron ya, sesuai request dari Mas BJR5489 ya. Oke, kalau untuk short teman ya, untuk jangka pendek memang kalau kita lihat di time frame 1 hari ya, sebentar sebelum kita akan cek di time frame 4 jam,
kita akan coba cek time frame 1 hari ya. Ini kalau gue cek di time frame 1 hari memang ini sangat memungkinkan untuk turun ya cuy, sangat memungkinkan untuk turun. Ini kalau time frame 1 hari ya, gue cek memang mungkin nanti dalam proses penurunannya mungkin ada kenaikan lagi di 32, 33, habis turun lagi gitu ya teman. Cuma memang ini potensi turun untuk Tron ya. Ini gue bicara untuk Tron karena dia udah di pucuk resisten teman, udah di pucuk resisten di sini ya. Jadi ini potensinya gini nih teman. Ya potensinya koreksi mungkin ini kita tunggu aja untuk Tron ya. Amannya tuh lu tunggu di sini nih, di sini teman, di area 3 pas ya, di area 3 pas artinya lu bisa tunggu koreksi sampai di 4-5%. Jadi kalau untuk di time frame 1D, apakah ini memungkinkan bang untuk turun? Ya kita lihat ya, per video ini gue buat aja Tron ini untuk secara demand ini banyak yang sell ya, secara volume transaksinya banyak yang sell, dan ini bisa memicu volume transaksi sell berikutnya. Habis itu dead cross dari stok RSI nya ini udah bener-bener confirm ya, ini udah bener-bener confirm. Sebenarnya nggak hanya Tron ya, hampir seluruh altcoin itu saat ini malam ini tuh terancam gitu ya. Di time frame 1 harinya gitu ya, bisa aja sewaktu-waktu kebanting tuh bisa aja teman, bisa baik ya, karena udah stok RSI udah di atas banget ya. Lu perhatikan deh, ini sama persis loh. Jadi makanya gue bukan nakut-nakutin ya, tapi ini memang yang gue lihat seperti ini gitu loh cuy. Yang gue lihat tuh seperti ini, gue bukan nakut-nakutin, tapi memang meskipun lu saat ini lihat marketnya bertahan bang, ini akan up to the moon ya, memang kalau kita lihat FOMO-nya tuh seperti itu. Cuma kalau berdasarkan data stok RSI ini memang sangat memungkinkan untuk market itu bisa kegerus turun gitu loh teman. Jadi lu harus hati-hati. Makanya kan tadi gue bilang kalau lu cuan itu lu simpan stablecoin. Gue tahu kok kenapa ini market saat ini, seharusnya market saat ini tuh bisa turun dulu. Kenapa kok kuat? Coba ada yang tahu nggak? Karena kemarin lu tahu nggak? Si Trump baru ngesahin apaan itu si Trump? Si Trump baru ngesahin undang-undang Genius, dimana itu adalah peraturan regulasi kripto di AS. Yang alhasil, gue bisa bilang kemarin di status Twitter gue ya, di Twitter gue atau di Telegram gue bilang ini kita tinggal tunggu setelah bulan Agustus, karena return Bitcoin Agustus longsor ya. Jadi ya kita anggaplah setelah Agustus kita akan melihat ya, mungkin sudah mulai terasa itu undang-undang yang dibuat Trump yang pro kripto itu yang akan menjadikan AS menjadi ibu kota kripto dunia. Ini seperti itu. Nah berhubung ini tadi Mas BR berapa tadi request Tron ya untuk short term ya. Kalau kita untuk short term ya, apakah akan ada kenaikan? Ya ini gue cek langsung nih di time frame 4 jam atau di 1 jam aja deh ya. Nih kalau untuk short term ya kalau di time frame 1 jam ini kemungkinan akan ada penurunan sedikit lagi ya, mungkin dia akan ngebidik level ini nih mas ya. Gue lihat ada di sini dia ada potensi turun sedikit lagi ya, mungkin dia akan ke 3147 mungkin ya, di 31451 ya, atau enggak di 315. Dia tuh ngebidik level ini. Sebentar. Kalau untuk short term ya, ini level ini time frame 1 jam loh cuy. Ini time frame 1 jam dalam jangka waktu pendek ya. Ini kemungkinan akan ngebidik level sini ya, 3155. Artinya ada chance untuk dia turun sedikit lagi cuy ya. Lu bisa tunggu aja di 3139 ya teman, 3139 3135 gitu. Nah, gue pikir ini akan di sini nih 314 lah ya. Ini kalau di time frame 1 jam. Kenapa kok di situ? Ya karena yang gue lihat ini ya stok RSI-nya sudah mulai ke bawah gitu. Sebenarnya kalau gue ini ya mending kita cek di time frame 4 jam ya. Nah, di sini lu bisa lihat kalau di time frame 4 jam ya untuk stok RSI-nya itu udah di bawah ya. Artinya di time frame 4 jam ini udah over sell ya. Jadi ada indikasi untuk short term ini akan ada kenaikan mas. Kalau untuk short term ya. Cuma kalau lu berharap kenaikan tinggi, bukan, ini bukan suatu kenaikan tinggi. Karena apa?
Karena di time frame 1 hari ini benar-benar confirm untuk penurunan. Artinya kenaikan time frame 4 jam ini hanyalah kenaikan yang bisa dibilang bukan kenaikan tinggi gitu loh ya. Nah, kita lihat juga nih. Kita lihat juga di RSI di time frame 4 jam. Ini masih sangat memungkinkan turun ya. Ini akan turun sedikit lagi cuy. Gue pikir ini akan turun sedikit lagi, baru dia akan ada lonjakan ya. Jadi lu tunggu aja turun dulu sedikit lagi, baru dia akan gini, ada lonjakan, mungkin kebanting gini terusan ya. Ini seperti itu. Oke, jadi kita tunggu di mana nih enaknya bang? Oke. Kayaknya kalau di sini tuh terlalu deket ya, terlalu deket teman ya. Coba deh. Ya kemungkinan sih ya di area kuning ini sih, gue melihat demand di situ teman. Ya atau enggak di sini nih, di area sini nih. Ini kumpul-kumpulan demand ya. Gue berkaca kepada shadow yang kebentuk di sini nih, shadownya ini. Ya mungkin kita akan coba cek ya pakai Fibo dulu teman. Ya, kita acuan pada support di sini nih ya. Support mana support sebelah situ. Nah, kita acuan support sini, resisten terakhir ya. Oke, kalau kita cek pakai Fibo, itu area golden Fibonya di 0,382 itu kena di sini. Nah, mungkin ini bisa lu buat acuan dimana untuk jarak terdekatnya mungkin lu bisa tunggu di 31472 ya. Tapi kalau secara Fibo lu bisa tunggu di 31140. Artinya di target pertama ini kemungkinan akan ada koreksi sekitar 0,72% ya, nggak ada 1% lah ya. Kalau untuk target kita itu di 1,7. Ya lu tunggu di sekitar 1,72% lagi penurunan, habis itu dia akan ada lonjakan ya, biasanya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja ya teman. Karena kan ini dia lagi tren turun ya kalau di time frame 4 jam gitu ya. Ini lower high, lower low, lower high. Nah, dia akan ngebuat lower low nih. Ya. Kemungkinan dia gini dan habis itu gini. Karena ada lonjakan ya, teman-teman. Baru dia ke lower low lagi, bisa jadi seperti itu. Dan kalau kita compare dari titik sini ya, titik support ke support itu dia turun 1,9%. 1,9% berarti sebentar. Kalau besar banget ya. 1,9%. Nah, pas banget sih ya di 31 ini sih. Ya kalau menurut gua. Ya, di 31 ini teman, di 31140 sih yang worth it lu tunggu sih. Lu tunggu aja di area situ ya. Di area sini Mas ya. Mungkin ini gue gak bisa ngejamin ya abis dia nyampe sini terus dia itu naik tinggi, enggak ya. Karena apa? Karena di time frame 4 jam dia itu di time frame 1 hari ya, ini tuh marketnya turun cuy. Jadi kenaikan ini bukan suatu kenaikan yang ini ya. Ya kalau lu tren turun itu kan pasti ada high lower high ya, habis lower low. Contoh kayak di sini nih, lower high lower low gitu ya. Ini mungkin naiknya cuma tipis-tipis cuy ya. Yang kedua aja dia cuma naik 1% gitu Tom. Ya kalau itu jangka pendek. Tapi kalau untuk agak panjang di time frame 1 hari, gue lebih rekomen sih buat lu tunggu aja deh temen ya. Karena ini bener-bener masih di pucuk sih cuy. Kalau untuk jangka panjang ya, mending lu tunggu amannya ya. Amannya gue bilang, bicara amannya, lu tunggu aja di area sekitar 3/3 pas ya. Atau enggak lu tunggu di area ya 30 lah ya, 0,3 pas lah ya, 0,34 0,31 gitu ya, 0,301 gitu ya. Di area sini sih, ini untuk area amannya. Kalau untuk agak long ya, lu tunggu di area sini aja penurunannya. Kenapa kok di situ bang? Karena ya ini tadi cuy, ini yang bikin gue ketar-ketir ya, ini yang bikin gue ketar-ketir. Ini nih ya, stok RSI nya benar-benar confirm akan ada turun lumayan. Terus ini juga di time frame 1 hari RSI nya udah overbought banget, artinya tinggal tunggu terjun. Terus volume transaksinya itu jualan semua. Jadi ya so apalagi ya, kita tunggu aja di kepala 0,3 sih, itu kalau saran gua. Tapi terserah kalau lu main short term ya no problem sih. Oke, mungkin itu aja ya informasi dari gua untuk request Tron ya untuk short term dari Mas BJR 5489. Semoga ini bisa menjawab ya.
Dan seperti biasa teman-teman, sebelum gue akhirin video ini ya, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi. Jadi bicara kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini didiamkan informasi yang ditanggung untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat malam, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.